Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota Anda. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Who Am I? Who Am I menceritakan petualangan seru penuh aksi dan ketegangan dari sebuah kelompok hacker. Kelompok ini bernama Clay, yang menggunakan topeng badut. Tapi kita akan difokuskan kepada seorang pria yang awalnya diremehkan ternyata mempunyai keunggulan yang lebih di dunia maya. Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Penasaran dengan seluruh alur cerita filmnya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film berawal dari seorang pria remaja yang bernama Benjamin Angel, di mana di dunia nyata dia diperlakukan seperti sampah, tetapi di dunia maya dia ahli dalam peretasan atau bisa disebut dengan hacker. Sejak usia 14 tahun, Benjamin senang sekali bermain komputer, sehingga dia pun mempunyai bakat dan salah satu bakatnya adalah ilmu hacking. Singkat cerita, dia pun sudah dewasa dan Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Ketika dia sedang mengantarkan salah satu orderan, ia terkejut karena ternyata yang memesan pizza itu adalah Mary yang tak lain adalah cinta pertamanya. Mary ternyata mempunyai masalah dengan ujiannya yang akan dihadapi. Mendengar akan hal itu, Benjamin akhirnya memutuskan untuk mendapatkan soal-soal ujian tersebut. Dengan cara meretas sistem di universitasnya Mary, aksinya pun dilakukan. Tapi sayang, dia di sini gagal dan dia harus dibawa ke kantor polisi. Benjamin dikenai hukuman selama 50 jam untuk bekerja sosial memunguti sampah di lingkungannya. Saat melakukan hukuman tersebut, ia bertemu dengan Max, pria brengsek yang percaya diri. Setelah mengobrol dengan si Max, akhirnya Max pun mengundang Benjamin untuk datang ke sebuah party. Di sana dia juga bertemu dengan Stefan dan Paul. Stefan adalah ahli dalam bidang software, sedangkan Paul dia adalah ahli dalam bidang hardware. Di sini Benjamin dites keahliannya dan inilah hasilnya. Setelah sukses akan aksinya tersebut, akhirnya mereka berempat bergabung dan melakukan aksi barengan. Mereka melakukan aksi yang lumayan gila, yaitu mengacaukan presentasi dari salah satu partai pemilu. Supaya terkenal tanpa diketahui identitas mereka, mereka akhirnya memutuskan untuk membuat nama samaran, dan mereka pun sepakat nickname-nya itu adalah Clay, yang artinya badut menertawaimu. Clay pun melanjutkan berbagai kegiatan kegilaan untuk menarik perhatian netizen agar Clay semakin dikenal. Berminggu-minggu mereka telah menjalankan aksi peretasan untuk diakui oleh para hacker handal, seperti MRX. Tetapi nyatanya di dunia hacker, mereka masih ditertawakan karena masih abal-abal dalam melakukan peretasan. Max pun geram akan hal itu, dan Benjamin pun memutuskan ide untuk meretas sebuah BND atau singkatan dari Badan Intelijen Federal Jerman. Pertama-tama mereka melakukan phishing dengan cara mengirim gambar foto kucing kepada seorang nenek tua yang bekerja di BND. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan kartu akses yang bisa digunakan untuk masuk ke BND. Mereka pun berhasil meretas printer yang ada di BND. Tetapi pada saat Benjamin melaksanakan aksinya, ia melakukan sesuatu yang janggal.
Setelah sukses meretas BND, mereka pun berpesta dan sayang sekali, si Benjamin harus melihat adegan di mana si Max adu cocot dengan si Mary. Karena kesal dengan si Max, Benjamin pun mengirimkan suatu data kepada MRX dan data tersebut adalah data yang diambil secara diam-diam, yaitu pada saat melaksanakan aksi peretasan di BND. Data tersebut diterima MRX dan tidak lama setelah itu ada satu korban yang meninggal. Ia adalah Krypton, anggota hacker dari grup Friend yang ternyata Krypton bekerja sama dengan pemerintah. Tapi sayang sekali di kasus ini grup Clay lah yang disalahkan dan akhirnya mereka pun menjadi buronan. Mereka pun memutuskan untuk menghubungi MRX dan MRX pun memberikan challenge tantangan kepada Clay untuk mengirimkan Trojan atau virus kepada sistem Europol. Dan kegunaan sistem Europol adalah untuk melacak dan memanipulasi data penyelidikan. Tujuan Clay menerima challenge ini untuk membersihkan nama baik Clay dari kasus pembunuhan Krypton. Saat melakukan aksinya, 1001 cara digunakan untuk memasuki Europol, sampai-sampai tangan si Mac tertusuk paku. Saya sarankan scene ini harus diingat, karena ada hubungannya dengan endingnya nanti. Dan Benjamin pun menemukan titik terang, dikarenakan dia menemukan sebuah name tag, salah satu fitur yang jatuh. Karena merasa bersalah, Benjamin pun akhirnya berencana untuk melaksanakan aksi seorang diri. Setibanya di Europol, Benjamin berpura-pura dompetnya terjatuh di kantin. Kemudian dia memasang suatu alat atau yang disebut dengan Eiffel Twin. Sukses meretas Europol, dia akhirnya memberikan data tersebut kepada MRX, tapi sayang sekali, di sini Benjamin gagal membuka topeng MRX. Lebih parahnya lagi, MRX telah mengetahui siapa itu Benjamin. Setelah sekian lama berdiskusi dengan wanita ini, akhirnya dia membuat perjanjian untuk menemukan MRX dengan jaminan agar Benjamin mendapat identitas baru. Dengan trik sulap yang dilakukan si Benjamin, akhirnya dia berhasil menemukan MRX. Ternyata MRX di sini terbilang masih cukup muda. Di sini kita bisa melihat wanita ini terlihat tak mudah percaya pada omongan si Benjamin. Akhirnya dia menyelidiki latar belakang Benjamin dengan cara menemui Mary dan bertemu Pak Dokter yang merawat ibunya dulu. Terungkap, dulunya ibu Benjamin memiliki penyakit kepribadian ganda. Maka dari itu wanita itu juga kurang percaya dan menganggap si Benjamin memiliki kepribadian ganda juga. Wanita ini berpikir bahwa semua teman-teman yang diceritakan Benjamin itu adalah halusinasi yang dibuat oleh Benjamin sendiri. Karena Benjamin pernah bercerita bahwa ketika akan memasuki Europol, si Max tertusuk paku di tangannya. Dan itu pun terjadi terhadap si Benjamin. Dan ternyata tak pernah ada jejak pembunuhan terhadap teman-temannya. Sehingga wanita ini menyatakan bahwa Benjamin sakit. Dan dia tidak akan menerima perlindungan dari identitas baru dari pemerintah. Ketika wanita ini akan mengantarkan Benjamin ke pengadilan, saat itu keajaiban pun muncul, sehingga wanita ini membuat keputusan agar Benjamin menghapus jejak kriminalitasnya. Benjamin pun akhirnya bebas dan tak disangka-sangka, ternyata semua teman-temannya itu nyata dan juga masih hidup. Penjelasan dikit dari saya, jadi semua yang dikatakan Benjamin kepada wanita itu ternyata semua itu hanyalah trik untuk melindungi teman-temannya. Paham kan? Dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat keren lah. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye-bye.